Hai anak-anak kelas 6 sudah disambut sama apa ini? Lingkaran. Ya, banyak lingkarannya di situ. Artinya hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Semua pasti sudah tahu ya, lingkaran itu seperti apa? Ini bulat begini. Lingkaran ini sudah dipelajari sejak kelas 1 dulu. Tapi sekarang kita akan mengenal lebih dekat apa itu lingkaran. Yang pertama, titik pusat. Titik pusat lingkaran adalah itu yang di tengah. Nah, yang kelap-kelip itu, titik O. Ini disebut titik pusat. Ya, titik yang ada di tengah. Jadi jaraknya ke semua titik pada lingkaran, kan lingkarannya ini. Titik dimanapun jaraknya sama ke titik pusat. Ya, jaraknya ke sana sama semua. Itu yang disebut titik pusat. Sekarang kita lihat diameter. Ya, diameter AB. Nah, itu yang disebut diameter ya, garis AB. Adalah apa itu? Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melewati titik pusat. Harus melewati titik pusat. Jadi, ini ya, garis AB ini adalah diameter. Sekarang jari-jari. O ke C, O ke A, O ke B. Garis AO, BO, CO. Boleh dibalik OA, OB, OC. Itu adalah jari-jari. Nah, kita lihat di sini. Jari-jari ini setengahnya diameter. Kalau tadi diameter kan dari A ke B. Nah, ini hanya separuhnya. Maka hubungan antara diameter dan jari-jari adalah seperti ini. Diameter sama dengan 2 kali R. R adalah jari-jari. D adalah diameter. Terus sekarang tali busur dulu. Busur, nah ini yang disebut busur itu yang di lengkungnya ini. Tadi AC itu busur, CB juga busur, kemudian AB juga busur. Nah, diberi tanda atasnya begini untuk menandakan bahwa itu busur AC karena lengkung ya. Jadi diberi tanda lengkung di atasnya. Itu yang disebut busur. Terus sekarang tali busur. Tali busur. Garis BC ini disebut tali busur. Tali busur itu adalah garis lurus yang menghubungkan apa itu? Menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, ini kan titik lingkaran. Ini juga titik pada lingkaran dihubungkan. Ini menjadi tali busur. Lah, bedanya apa sama diameter? Diameter tadi juga menghubungkan dua titik. Kalau diameter menghubungkan dua titik tapi harus lewat titik pusat. Itu bedanya ya. Kalau tali busur tidak perlu lewat tali pusat. Terus sekarang tembereng. Warna merah ini yang disebut tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran. Ini daerah ini dalam lingkaran ini ya. Yang dibatasi oleh tali busur dan ini tadi apa namanya? Busur. Jadi tembereng itu dibatasi oleh tali busur dan busur. Nah, ini yang disebut tembereng, daerah berwarna merah. Sekarang juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh apa? Ini busur ya. Dan ini apa tadi? Jari-jari. Jadi juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur. Itu ya, daerah hijau itu yang disebut juring. Yang terakhir kita akan mengenal apotema. Itu garis ini. Apotema adalah garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat dan tali busur. Jadi dia tegak lurus ini sudutnya 90 derajat.
ya, sudut ini. Itu yang disebut apotema, adalah garis OD. Sudah ya anak-anak paham tentang bagian-bagian lingkaran? Sekarang kita akan belajar tentang keliling. Keliling lingkaran. Perhatikan lingkaran ini yang di tengah titik pusatnya. Ini Ibu beri tanda panah di sini. Kita mulai dari atas lalu mengelilingi lingkaran sampai kembali ke titik asal ini tadi. Perhatikan. Ya, dikelilingi sampai ke atas. Sudah kembali. Nah, itulah yang disebut keliling lingkaran. Yaitu apa? Panjang seluruh sisi lingkaran. Panjangnya ini. Sisi lingkaran yang berbentuk lengkung. Nah, ini rumusnya adalah Pi kali D. Keliling lingkaran sama dengan Pi kali D. Pi itu apa? Pi itu bilangan yang sudah ditetapkan. Bisa 22/7 atau bisa 3,14. Nanti tinggal dipilih menyesuaikan soalnya. Jadi kalau soalnya kelipatan 7, bisa 14, 21, dan sebagainya, kita pakai pi-nya 22/7. Dilihat soalnya, nanti kita coba dicontoh ya. Jadi keliling sama dengan pi kali D. Pi-nya bisa 22/7, bisa 3,14. Sedangkan D-nya apa tadi? D-nya adalah diameter. Gitu ya. D-nya diameter. Sudah paham keliling lingkaran? Tadi anak-anak ingat bahwa D itu sama dengan 2 kali R. Maka keliling juga bisa dinyatakan dengan rumus seperti ini. 2 kali pi kali R. Karena D ini sama dengan 2 kali R. Nah, ini ya, R. Jadi tergantung nanti yang diketahui soal, kalau R, ya kita pakai rumus yang ini. Kalau yang diketahui D, kita pakai rumus yang pi kali D. Kita lanjutkan untuk contoh soal. Ini ada lingkaran dengan diameternya 28 cm. Berapa keliling lingkaran ini? Rumusnya keliling sama dengan pi kali D. Tadi Ibu sudah menyebutkan kalau mengandung kelipatan 7, 28 kelipatan 7 ya, kita pakai pi-nya yang 22/7. Langsung kita masukkan ke dalam rumus. K sama dengan 22/7 kali diameter, yaitu 28. Dihitung langsung saja. Jadi 22 kali 4 sama dengan 88 cm. Jadi keliling lingkaran ini 88 cm. Contoh lainnya, keliling sebuah lingkaran 62,8 cm. Berapa jari-jarinya? Nah, ini kita ketahui kelilingnya. Sekarang disuruh mencari jari-jari. Kita pakai rumus yang ini karena yang diminta adalah jari-jari. Pi-nya memakai 3,14 karena angkanya ini kelipatan 314. Lalu dari rumus K sama dengan 2 kali pi kali R, kita bisa mengubah menjadi R sama dengan K dibagi 2 kali pi. Tinggal kita masukkan. R sama dengan kelilingnya 62,8 dibagi 2 kali pi. Pi-nya 3,14. Sama dengan 62,8 dibagi 6,28. Angkanya sama, hanya koma saja, berarti langsung hasilnya sama dengan 10. Jadi jari-jari lingkaran tersebut adalah 10 cm. Sekarang kita akan lanjut ke luas lingkaran.
Perhatikan, ini lingkaran. Nah, yang dimaksud luas adalah ini. Daerah yang di dalam lengkung lingkaran ini, yang berwarna kuning. Itulah yang disebut luas lingkaran. Daerah yang dibatasi oleh sisi lingkaran yang berupa garis lengkung ini. Rumusnya, rumus luas lingkaran adalah Pi kali R kuadrat. Pi-nya tadi 22/7 atau 3,14 itu sudah tidak berubah. Dan R-nya adalah itu ya, garis dari titik pada lingkaran ke titik pusat lingkaran. Itu yang disebut jari-jari. Nah, kalau yang diketahui diameter bagaimana? Berarti rumusnya menjadi L sama dengan 1/4 kali Pi kali D kuadrat. Kalau yang diketahui D-nya. Atau bisa juga kalau memang yang diketahui D-nya, anak-anak bagi dulu dengan 2. Berarti kan sudah menjadi R. Lalu tinggal dimasukkan ke sini. Sama saja. Kalian menghafalkan satu rumus juga boleh. Kalau yang diketahui D, tinggal kalian bagi 2 dulu agar menjadi R. Lalu dimasukkan ke rumus ini. Boleh, yang dihafal satu saja boleh. Contoh soalnya. Ada lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Berapa luas lingkaran ini? Rumusnya, luas sama dengan Pi kali R kuadrat. Kalau yang diketahui 10, 100, kita memakai Pi-nya adalah 3,14. Lalu kita masukkan ke dalam rumus 3,14 kali 10 kuadrat. Sama dengan 3,14 kali 100 sama dengan 314 cm persegi. Ingat ya, ini luas, jadi cm persegi. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Keliling sebuah lingkaran adalah 44 cm. Berapa luasnya? Nah, ini yang diketahui keliling, lalu kita diminta untuk mencari luasnya. Rumus keliling, kita tulis lagi. 2 kali Pi kali R. Kelilingnya berapa? 44 cm. Nah, sekarang kita akan cari jari-jarinya dulu ya. R sama dengan keliling dibagi 2 kali Pi. Tinggal dimasukkan. Pi-nya kita gunakan 22/7. Lalu ini. R sama dengan 44 dibagi 2 kali 22/7. Sama dengan 44/44/7. Kalau pembagian seperti ini berarti dijadikan kali dengan cara membalik pembaginya. Jadi 44 kali 7/44. 44-nya tinggal dicoret saja. Berarti akan ditemukan jari-jarinya sama dengan 7 cm. Setelah ketemu jari-jarinya 7 cm, kita tinggal mencari luasnya. Luas sama dengan 22/7 kali R kuadrat. Sama dengan 22/7 kali 7 kali 7. 7-nya bisa dicoret, jadi tinggal 22 kali 7 sama dengan 154 cm persegi. Sekarang kita lanjut sudut pusat. Apa itu sudut pusat? Perhatikan, ini ada lingkaran. Nah, itu yang merah membesar itu yang disebut sudut pusat. Jadi sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya berada di titik pusat. Nah, ini titik sudutnya di sini. Sudut pusat itu tadi akan kita gunakan untuk menghitung panjang busur. Kita lihat lingkaran ini. Sudut pusatnya tadi yang ini ya, sudut pusat lingkarannya. Nah, panjang busur AB. Kita akan menghitung panjang busur AB.
Kalau keliling lingkaran, misalkan dari titik A kan berputar ini semua sampai A lagi, itu yang disebut keliling. Nah, sekarang yang kita hitung hanya panjang busur AB. Ini rumusnya. Panjang busur AB yang dituliskan seperti ini dibagi keliling lingkaran. Semuanya itu sama dengan sudut AOB, berapa besar sudutnya, dibagi sudut putaran penuh lingkaran, yaitu 360 derajat. Atau bisa juga dituliskan panjang busur AB sama dengan sudut AOB per 360 derajat dikalikan keliling lingkaran. Ini kalau kita mencari panjang busur AB, rumusnya seperti ini. Kita masuk ke contoh saja. Besar sudut pusat di depan busur AB adalah 120 derajat. Jika panjang jari-jari lingkaran 7 cm, hitunglah panjang busur AB. Kita tulis keliling sama dengan 2 kali Pi kali R. Berarti kita hitung dulu kelilingnya sama dengan 2 kali 22 per 7 kali 7. Sama dengan 44 cm. Lalu, panjang busur AB sama dengan sudut AOB dibagi 360 derajat dikalikan keliling. Besar sudutnya 120 dibagi 360 dikalikan 44. Itu dicoret ya, 120 per 360 sama dengan 1 per 3. Jadi jawabannya 44 per 3. Atau kita jadikan pecahan campuran menjadi 14 2 per 3 cm. Itu panjang busur AB. Caranya seperti itu. Sekarang kita lanjutkan mencari luas juring. Ingat lagi, juring adalah daerah yang berwarna biru ini ya. Nah, luas juring itu kita lihat juga dari besar sudut pusatnya. Jadi, perbandingan luas juring AOB dibanding luas lingkaran semuanya itu sama dengan sudut AOB, besar sudut AOB dibanding besar seluruh sudut lingkaran atau 360 derajat. Maka bisa kita tuliskan luas juring AOB sama dengan sudut AOB dibagi 360 derajat dikali luas lingkarannya. Langsung ke soal. Hitunglah luas juring AOB yang besar sudut pusatnya 30 derajat dan panjang jari-jarinya 21 cm. Ya, sudut AOB-nya 30 derajat, jari-jarinya 21 cm. Kita cari luas AOB. Sama dengan besar sudut AOB dibagi 360 derajat kali luas lingkaran. Sama dengan 30 derajat dibagi 360 derajat dikali, masukkan lagi rumus luas lingkaran, 22 per 7 kali jari-jari kali jari-jari. Sama dengan, itu bisa dicoret-coret. Ketemunya 1386 per 12 sama dengan 115 setengah cm persegi. Itu luas juring AOB. Nah, sudah selesai pelajaran tentang lingkaran. Anak-anak lanjutkan mengerjakan soal-soal di Google Form. Lalu kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke Ibu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tetap semangat belajar ya. Sampai ketemu lagi.